Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Kami dari kelompok 2 ingin melakukan wawancara mengenai tentang industri developer perumahan yang berada di Songka yang bernama Gria Perumahan Fatima. Kami dari kelompok 2 akan melakukan wawancara di sini, yang dimana kami dari kelas 4C semester 4, program studi manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andi Jema Palopo. Kami di sini menjalankan tugas dari Bapak Muhammad Fadli Febrian, SEMM. Kami di sini dari kampus Universitas Andi Jema Palopo ingin melakukan wawancara tentang industri developer perumahan. Kami semester 4 dari Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak sudah mengizinkan kami untuk mewawancarai tentang developer perumahan Bapak. Baik, dan pertama saya itu bisa perkenalkan nama Bapak siapa? Nama saya Ladi Semiun. Baik, umur Bapak berapa? 47 tahun. Pertanyaan pertama itu kita bisa ceritakan sedikit tentang sejarah berdirinya usaha Bapak. Mungkin dari tahun berapa? Ya dari. Pertama saya mulai belajar di developer tahun 2019. Awalnya ada lahan ya kurang lebih setengah hektar lahan sendiri. Itu dasar mulainya dari situ. Baik, apa visi dan misi utama dari usaha Bapak di perumahan ini? Visinya apa dan misi yang mendirikan perumahan ini? Ya, untuk kepentingan masyarakatnya yang belum punya rumah. Di mana lokasi proyek perumahan Bapak yang pertama dibangun lokasi? Ya, masih pertama ada di situ di Songka Pantai. Pak. Mungkin ada berapa tempat di sini? Ada 30 unit. Awalnya ya. Apa nama perumahannya yang Bapak pilih? Yang pertama namanya Gria Songka Pantai. Berapa lama waktu yang dibutuhkan rata-rata untuk menyelesaikan satu proyek perumahan? Itu awalnya dalam satu perumahan itu agak lama sih, masih modal minim, jadi bertahap pembangunannya. Untuk waktu berapa bulan? Berapa tahun? Kurang lebih 2 tahun dan 30 unit itu. Iya. Baik, kita masih ditanya tentang pasar dan marketing. Apa strategi pemasaran yang digunakan untuk menarik minat pembeli perumahan? Pasar dan marketing kami ini di media sosial, kami memasarkan di media sosial. Siapa target pasar utama dari proyek perumahan dan bagaimana pendekatan pemasarannya? Pendekatannya user yang datang itu kita kasih kemudahan, kita bantu bengkasannya sampai akad. Baik, untuk pertanyaan tentang teknis dan operasional, teknologi atau metode produksi apa yang akan digunakan atau ada risiko teknis yang signifikan terkait implementasinya? Kayak risiko teknis dari pembangunannya dan operasionalnya. Terus saja risikonya yang biasa dihadapi. Kalau risiko ya kurang risikonya, cuman ini tergantung dari kepercayaan sama pihak toko yang bantu kita membangun. Modal awalnya itu deh. Untuk aspek SDM itu bagaimana strategi untuk mempertahankan sumber daya manusia dan mengembangkan kompetensi mereka agar sejalan dengan pertumbuhan bisnis? Iya, bertahap kita jaga kepercayaan terhadap teman-teman yang membantu kita, terus kita komunikasi baik dengan pembiayaan seperti bank untuk membantu modal sampai sekarang ini. Baik, untuk hukum dan legalitas, apakah developer telah memiliki izin-izin legal yang dibutuhkan seperti izin mendirikan bangunan, sertifikat lahan, dan izin lokasi dari pemerintah daerah? Iya, kalau izin ya alhamdulillah aman. Aman semua. Iya. Yang strategi dan bisnis itu, apa tujuan bisnis yang ingin dicapai di perumahan ini? Itulah untuk membantu masyarakat dan mengembangkan daerah sendiri. Bagaimana cara mengembangkan bisnis Anda agar bisa bersaing dengan bisnis lain di sekitar perumahan? Ya, kita harus pintar-pintar menjaga ini keuangan. Kita juga hanya dibantu oleh perbankan.
bisa menarik pelanggan. Iya, pelanggan begitu ya. Tentang sosial dan lingkungan itu, apa dampak sosial dari pembangunan perumahan terhadap masyarakat sekitar? Apakah ada dampaknya yang... Ya, dampaknya merugikan masyarakat itu adalah itu kalau kita tidak perlindungan memang nasinya terutama rasa saluran air. Apakah ada cara untuk menghadapi dampak tersebut ketika pembangunan? Iya, Kak, itu kita yang perhitungkan sebelum membangun. Jadi kita bikin drainase yang saluran supaya ada terdampak banjir. Baik, untuk pertanyaan terakhir tentang aspek finansial, apakah harga jual rumah sudah sesuai dengan biaya pembangunan atau sudah bisa memberi keuntungan? Ya, sudah bisa memberi keuntungan. Sudah bisa memberi keuntungan lebih. Iya, harga kan sudah dipasok dari pemerintah. Apakah developer punya cukup uang untuk membangun perumahan? Ya, alhamdulillah. Itulah hasil wawancara kami tadi mengenai industri developer perumahan. Jika ada yang berminat atau ingin membeli, silakan hubungi nomor di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.